Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala kita pada kesempatan kali ini masih diberi umur yang panjang, kekuatan dan juga kesehatan, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul dan bertatap muka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dengan sisa umur kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik tentunya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Bulughul Maram, tepatnya bab adab. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah menginjak kepada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Mari kita sama-sama perhatikan, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan daripadanya. Wa anhu di sini adalah menandakan hadis ini diriwayatkan oleh orang yang sama yang ada di atas. Nah, saya lihat di sini sebelumnya itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali, wa an Aliyin radhiyallahu anhu, hadis yang ke-8-nya. Nah, berarti di sini wa anhu di sini yaitu hadis masih dari Ali. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripadanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, idza atasa ahadukum falyakul, apabila kalian bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa yakul lahu akhuhu, dan bagi saudara yang lain, jika ada saudara kita yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, dan jika saudara kita mengucapkan yarhamukallah, maka kita dianjurkan fa yaqul lahu, maka ucapkanlah yahdikumullah wa yuslih balakum. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita semua berkenaan dengan adab ketika kita bersin. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa bersin itu, bagaimana terjadi bersin itu. Nah, bersin terjadi, sahabat, yaitu ketika ada debu ataupun kotoran ataupun virus yang masuk ke rongga hidung kita. Kemudian saraf yang ada di hidung itu memerintahkan kepada otak, dan otak langsung memerintahkan supaya bersin. Nah, ini adalah terjadi ketika kita bersin. Dan ini juga sebagai jawaban kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, kenapa ketika kita bersin harus mengucapkan alhamdulillah. Nah, keutamaan ataupun manfaat daripada bersin ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah, kasih sayang dari Allah yang diberikan kepada kita semua untuk menjaga diri kita dari apa? Dari kotoran-kotoran yang berbahaya, kemudian dari virus-virus yang berbahaya. Maka secara spontanitas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita bersin. Nah, bersin itu adalah salah satu cara Allah menjaga diri kita supaya kita tidak terkontaminasi oleh virus
yang berbahaya. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan adab berkenaan dengan bersin. Dan sebetulnya adab ketika bersin itu di dalam hadis yang lain Rasulullah memerintahkan. Di antaranya yang pertama, ketika kita bersin maka kita harus menutup wajah kita. Ya, kemudian pelankan suara. Ini adabnya. Di dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah SAW menjelaskan, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa, apabila bersin, goddo wajhahu biyadihi, maka beliau menutup wajahnya itu dengan tangannya. Seperti ini. Hatsih, menutup dengan tangannya, ya. Aw saubahu, atau menutup dengan bajunya, seperti ini. Hatsih. Nah, ini adalah salah satu adab juga supaya bersin yang kita keluarkan itu tidak berbahaya bagi orang lain dan tidak mengganggu orang lain. Nah, itu manfaatnya. Subhanallah, di dalam Islam itu sedetail mungkin, sekecil mungkin dibahas. Itulah indahnya Islam. Kemudian bogodo sawatahu, dan pelankan suaranya. Nah, yang kedua adalah pelankan suaranya. Cara memelankan suara ketika bersin itu adalah bisa dengan tadi cara menutup dengan tangan kita, wajah kita, mulut dan hidung kita. Kemudian bisa menutupnya dengan saubahu, ya, dengan baju kita. Nah, kemudian untuk selanjutnya adabnya, maka ketika kita bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Ida atau sa'ahdukum falyakul alhamdulillah. Ketika kalian bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini adalah merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menjaga diri kita dari virus yang berbahaya, dari kotoran yang berbahaya. Dan sebetulnya sahabat, ungkapan ketika bersin itu bukan hanya alhamdulillah saja kalau kita melihat dari hadis-hadis yang lain. Misalnya di dalam kitab Adabul Mufrad, di sana disebutkan bahwa ketika kita bersin maka kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, kemudian di dalam Sahih Tirmidzi disebutkan bahwa ketika kita bersin harus mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ini ungkapan yang ketiga, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian di dalam Sunan Abu Daud disebutkan juga, bisa dilihat di sana, bahwa ketika kita bersin, alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Nah, inilah ungkapan-ungkapan yang bisa kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga diri kita. Ya. Bisa dengan mengucapkan seperti hadis ini, hadis Bukhari, alhamdulillah. Bisa juga di dalam kitab Adabul Mufrad, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bisa juga di dalam Sahih At-Tirmidzi, alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian juga bisa kita ucapkan seperti yang dijelaskan di dalam Sunan Abu Daud. Nah, kemudian adab yang lain, ya, ketika kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, ada yang mendengar. Kita bersin, ada yang mendengar. Kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Maka saudaranya yang lain, di sini sebutkan wa yaqulahu akhuhu. Maka bagi saudara yang lain yang mendengarkan saudaranya ada yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Rahmat ini merupakan
doa, ya, doa yang sangat baik gitu. Dan kita dianjurkan ketika saudara kita mendoakan kita, maka kita harus mendoakan yang lebih baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yarhamukallah. Saudara kita mengucapkan doa yarhamukallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Nah, rahmat di sini subhanallah sangat besar sekali maknanya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang rahmat Allah. Di antaranya biasanya Allah mengidentikan kalimat rahmat itu dengan hujan. Mudah-mudahan hujan ini menjadi rahmat. Dengan hujan itu kebutuhan air terpenuhi. Kemudian dengan turunnya hujan itu tumbuh berbagai macam tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan yang tentu kita makan juga. Kemudian dari segi binatangnya pun sama. Binatang bisa mengambil manfaat dari hujan itu. Jadi artinya rahmat ini adalah mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah menjaga diri kita dari setiap penyakit. Allah memudahkan kita dari hal apapun, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian fa idza qala lahu, apabila saudara kalian itu mengucapkan yarhamukallah, ya, maka fa yaqul lahu, maka ucapkan oleh kalian yahdikumullah wa yuslih balakum. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara adab ketika kita bersin yang dijelaskan di dalam hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.